Nggak apa-apa. Boleh tulis di chat, di pertanyaan-pertanyaan semuanya ya, sudah saya inikan. Oke, ini. Oke, kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dengan saya, Meita Ratu, di Kanada Indonesia Education and Employment Solutions. Sekarang jam 8 malam lewat 7 menit, hari Jumat. Jadi kita ini 14 jam kira-kira berbeda dari Anda semua. Makanya kadang-kadang kalau misalnya hari jawab email tuh saya agak terlambat karena memang kan kita behind ya dari Anda semuanya. Kembali terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan bicara mengenai kesempatan bekerja di Kanada melalui jalur kuliah. Tetapi saya akan memperlebar topiknya, akan saya juga tambahkan mengenai pekerjaan, bagaimana juga tentang permanent residence based on my experience as a permanent residence and also now I'm Canadian. Okay? So let me introduce first the consulting firmnya. So basically Kanada Indonesia Education and Employment Solutions ini berdiri di tahun 2017 dan base-nya di Burnaby City, British Columbia. Firm ini sebenarnya consulting firm ini targeting people from 16 to 30 years of old, yang artinya memang basically untuk education, karena ini adalah usia-usia untuk yang biasanya lulus SMA atau mau ambil S2 ya. Tapi again in reality, saya punya student yang umurnya 54 tahun. Ya, itu alhamdulillah semuanya artinya lancar. Kemudian location-nya ya di Burnaby. Ini email saya jika Anda ada pertanyaan, tapi saya ingin Anda semua take note ya, karena jangan sampai ada lagi pertanyaan yang sama yang kita cover hari ini, supaya karena saya terus terang kesulitan waktunya kalau untuk membalas email satu persatu, tetapi pertanyaannya sama. Jadi maksud saya kalau bisa ya usahakan ya take note dengan presentation ini. And by the way, ini presentation akan diupload di YouTube saya sehingga Anda can go back to my YouTube channel untuk review lagi pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Ya, mudah-mudahan berguna. Ya, oke. Let me just stop my video kali ya, biar enak supaya nggak ini. Nggak apa-apa, kelihatan aja. Oke. I'm Meita Ratu as a director. This is my email. My profile is in LinkedIn. Kalau Anda ke LinkedIn saya, di sini bisa ngelihat semua mengenai profile saya. Okay, I already opened my LinkedIn. Basically, this is all my education. Start with I graduated from University of Hawaii in Honolulu. Kemudian saya meneruskan sekolah beberapa kali selama saya di Kanada. Basically, I landed in Canada tahun 2009. Dan di Kanada itu sangat dianjurkan untuk Anda terus belajar, terus mengupdate ilmu yang ada atau mengupgrade yourself, karena di Kanada itu pekerjaan itu, job opportunity itu huge, and also at the same time you are able to explore yourself. Jadi kalau misalnya Anda nggak suka dengan, atau Anda mungkin mau career change, pindah program atau pindah field of work, then you can change and you can go back to school, you can get certified. So I went back to school. I think the first time is when I took this course in BCIT. BCIT is one of the best school in the province, which is British Columbia. Ini seperti IT school. Artinya kalau di Indonesia, saya kurang, mungkin BINUS ya, kira-kira ya, BINUS gitu. Kemudian I also continue my school again as a career development practitioner, yang kemudian membuat saya sampai sekarang menjadi employment counselor, yang basically ini role-nya adalah membantu new immigrants, newcomer, international students untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja di Kanada. Again, I go back to, I got scholarship
from the government, dan saya meneruskan sekolah untuk menjadi untuk membuka consulting ini, dan ditawarin oleh government waktu itu, kalau kamu mau buka bisnis, kita ada program yang namanya self-employment. Saya dikasih sekolah, kemudian juga dikasih dibayarin tuition-nya, juga dikasih semacam monthly allowance. Tapi basically I need to submit my business plan and I get approved, karena waktu itu saya bilang saya mau promote Canadian education ke Indonesian market. So I think nggak banyak orang waktu itu yang memang fokus ke Indonesian market, so alhamdulillah itu approved. And then until now I'm still being supported by the Canadian government. Kemudian now the latest school I took is this one, which is Aston College. I took diploma in immigration consultant. Basically, kenapa saya mengambil program ini? Karena untuk mengupdate myself related with immigration. And I'm currently studying to get license. Nah, basically ini penting sekali untuk Anda yang mau berangkat ke sini, karena immigration itu selalu berubah-berubah persyaratannya. Apalagi sekarang ada COVID. Jadi menurut saya ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua dari situs resminya pemerintah Kanada, apa aja yang terbaru, apakah itu untuk international student, apakah itu untuk workers, ya. I think that's all. Kemudian my experience itself, my work experience. Jadi I work. Until now, I'm still as international student advisor for my own consulting firm, which is CIEES. Kemudian, I work also as a program assistant at the UBC Hiring Solution, which is part of the UBC University of British Columbia. Karena kadang-kadang saya dipanggil untuk bantu mereka menjadi program assistant untuk beberapa faculty, misalnya Faculty of Medicine, Faculty of Computer Science, dan kalau memang saya ada waktu, ya saya mau. Kalau nggak ada waktu, ya saya. Kalau sibuk ya saya enggak, ya. Jadi, dan kemudian I work as an employment specialist in Mosaic. Mosaic is the employment agency funded by the government of Canada. Again, my role is helping new immigrants, newcomer yang baru datang ke Kanada, mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja, and then I introduce them to the employers. I make connection with employers. I create, I set up the interview. I make sure that most of my clients itu bisa diinterview oleh employer-nya, kemudian hopefully keterima. So far sih mereka keterima semua, ya. Tapi sebelumnya juga saya bekerja sebagai co-op coordinator. Co-op coordinator itu juga sama seperti employment specialist, tapi kliennya beda. Kliennya ini untuk international student, ya. Jadi untuk international student, kemudian saya bekerja di sini cukup lama ya, 3 tahun lebih. Ini yang membuat saya suka sekali sama employment world. Dan saya juga pernah kerja di Indonesia sebagai career advisor. Dan yang awal sekali kerja saya adalah I was based in Hong Kong as a flight attendant for Cathay Pacific Airways. Ya, nah ini sekilas tentang saya. Oke, let's go back to the topic for this one. Nah, ini adalah saya sebagai, kita waktu itu ngadain Immigrant Professional Conference by Mosaic, and I was one of the committee yang mempersiapkan semua eventnya. Jadi basically government selalu memberikan services to all immigrant ya, tapi ini untuk yang sudah memiliki status permanent residence. Kemudian my social media, kalau mau lihat kehidupan saya di Kanada seperti apa, you can go to my Instagram, which is public, go to my Facebook, tapi mesti request, and go to my YouTube channel, which is yang saya mau tunjukkan sekarang ini adalah di YouTube channel itu semuanya ada informasi mengenai bagaimana apply beasiswa, bagaimana apply kerjaan di Kanada, kemudian bagaimana untuk waspada bagi siapapun yang
dijanji-janjiin kerjaan, kemudian harus bayar, harus ini, harus itu, cek dulu websitenya seperti apa, kemudian cek dulu employer-nya. Semuanya ada, kontennya itu beraneka ragam, dari mulai cari kerjaan di Kanada, mencari sekolah, kemudian cari beasiswa, itu semua ada di YouTube channel saya, so please do subscribe, karena I will be uploading more content in the future untuk sharing informasi terkini mengenai kerja, kuliah, semuanya ada di YouTube channel. Itu lebih gampang buat saya karena itu bisa di-share. Karena saya nggak mungkin bolak-balik untuk menjawab pertanyaan Anda yang pada dasarnya sih semuanya sama pertanyaannya. Jadi saya share aja sekalian di YouTube, ya. Okay, so far everybody's doing fine. I think so. Yeah. Okay. Let's go back. Okay. Alhamdulillah, I was nominated in the Employer of the Year 2019, berarti last year, kategorinya home business, organized by the Self-Employment Program Douglas College. So basically di Kanada itu memang selalu punya program-program untuk me-encourage kita yang punya startup bisnis itu untuk selalu berkarya, berprestasi, terutama perempuan ya. Jadi bagus sekali programnya dan nggak nyangka juga di-nominate, tapi pemenangnya bukan saya karena saya masuk nominasi only. Pemenangnya kalau nggak salah yang udah 10 tahun punya bisnis bergerak di bidang construction. Ya, anyway nggak apa-apa. Tapi I'm so happy at least I'm being nominated ya. Oke, let's say kita akan ke pathway-nya. Sorry, kita akan mulai topiknya yang paling utama adalah bagaimana Anda bisa menjadi Canadian Permanent Residence through studying in Canada. Ini pathway-nya. Oke. Oke, kemudian saya make sure dulu ini semuanya aman. Oke, ya. Jadi pathway untuk study, work, and permanent residence. Oke, pertama, again, karena saya education consultant, tetap saya akan membantu Anda, atau bukan tetap, artinya mostly the whole portion of my workload adalah membantu student yang mau sekolah di Kanada, dan Anda kalau sekolah juga bisa work part-time. Condition apply artinya, kalau Anda masuk ke regular program ya, jadi jangan masuk ke, sorry, bukannya jangan masuk, artinya kalau misalnya lagi sekolah di English course, misalnya ngambil Inggris dulu, ya itu berarti nggak bisa kerja. Bisa kerja cuma di on campus aja. Tapi kalau Anda mau langsung kerja, mau langsung kerja begitu landed di Kanada, by the way, I landed in Canada itu 2009. Nah itu, jadi Anda bisa kerja, sekolah sambil kerja, kemudian setelah lulus Anda bisa work, sebelum lulus pun bisa work full time, karena selama sekolah itu bisanya work part time, which is cuma 20 hours per week. Kemudian Anda misalnya magang, jadi ambil program yang ada magangnya, so you can work full time selama masa sekolah, ya. Let's say Anda graduate. Nah, mostly yang masuk public school, you are eligible to apply for postgraduate work permit. Again, condition apply. Artinya gini, kalau Anda sekolah di program yang setahun, insya Allah bisa dapat postgraduate work permit 2 tahun. Kalau misalnya yang sekolahnya untuk 2 tahun, Anda bisa dapat postgraduate work permit ini 3 tahun. Tapi Anda harus masuk public school ya. Nah, tetap semuanya nggak ada yang guarantee, you have to submit application. Remember, in Canada nggak ada yang guarantee. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang ngomong, oh you know what, kamu sekolah, kamu dapat kerja, kamu pasti dapat kerjaan, kamu pasti segala macam. No. The keyword is apply. So when you apply, it's the same thing when you apply for a job. Nobody can guarantee you a job. You need to go for interview, you need to wait until being mungkin di-assess dulu oleh si interviewernya, and then probably you have to go to the second interview, third interview, so nobody can guarantee you is the same thing. So saya pengen sekali mengemphasize ini karena hati-hati, terutama masa COVID ini, banyak sekali yang email atau WhatsApp atau Instagram atau Facebook ke saya, ibu saya ketipu karena ternyata saya dijanjiin bisa kerja di sini, di perkebunan ini, dan saya udah bayar sekian puluh juta, sekian ratus juta, kerjaannya nggak ada. Aduh,
Saya sedih banget. Makanya jangan pernah percaya dulu. Makanya di YouTube saya itu semua informasinya itu dari website resmi pemerintah Kanada. You can check and recheck. Ya. Jadi gini, kalau kamu udah graduate, nah, optionnya selalu pada nanya, Bu, saya boleh nggak stay longer after graduation? Pasti boleh, dengan syarat satu. Kalau Anda enroll into the public school, maka Anda bisa apply PGWP. Saya encourage semuanya untuk apply ke public school. Contohnya, persyaratan awal adalah pastinya harus punya, nanti saya kasih tahu syarat awalnya ya, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, sekarang, Bu, saya nggak mau masuk public school. Saya maunya masuk private school karena IELTS saya kurang bagus. Misalnya, memang masuk public school itu IELTS-nya harus kira-kira 6,5 ke atas. 6.5 above. Okay? And then let's say some of my students nggak mau ambil IELTS, jadi dia cuman maunya masuk private school. Fine, nggak apa-apa. Jadi, kalau misalnya nggak qualified untuk PGWP, either Anda terusin sekolah lagi, ya, kemudian renew your study permit, bisa stay longer kan, atau get the work permit sponsorship. Saya nggak akan bicara banyak work permit sponsorship karena itu jelimet, tetapi intinya gini, most of my student yang nggak masuk public school, dia masuk private school dan dia lulus, harusnya dia pulang. Tetapi dia bilang gini, Miss, gimana caranya supaya bisa stay longer? Saya bilang gini, ada beberapa employer yang ingin mensponsorin student-student saya. Mostly semua student saya dapat sponsor. Bagaimana caranya, Miss? Mereka tanya, pada saat kalian kerja di masa magang, you have to show the best of your job performance. Sehingga employer berkenan untuk mensponsorin kalian. Dan alhamdulillah hampir semua student itu disponsorin karena mereka nurut. Ada yang jadi mostly gini, magang itu kan rata-rata setahun dikasih ya oleh programnya. Misalnya kamu join program yang 2 tahun untuk business communication. So the first year kamu pure academic walaupun boleh kerja part time, tapi the second year is your full time magang. So basically, kalau kamu bisa kerja selama 2 tahun ini dengan satu employer, and this employer is so happy with you, with job performance, so 3 months probably prior your graduation, kamu mulai bilang sama dia, hey, I'm so happy working with here, and then would you be able to sponsor me for work permit? Dia akan tanya, dia akan menggali lagi kemungkinannya melihat prosesnya seperti apa. Nah, biasanya student go back to me, Ibu ini mau sponsorin gimana caranya, persyaratan dan segala. Saya collaborate dengan immigration consultant dan lawyer saya yang memang nanganin immigration dokumen. I'm not authorized to touch the legal side karena saya belum punya license. I have to be honest with you. Jadi hati-hati yang nawar-nawarin segala macam bentuk permanent resident apa segala macam itu di Indonesia tuh aduh benar-benar be careful because here in Canada to provide legal advice we need to be authorized by the government. We have to have a license. So I'm honest with you, I don't have a license. I usually refer everyone to my business partner yang memang mereka punya license untuk doing all the legal documentnya. Nah, setelah kalian disponsorin, ada persyaratannya, alhamdulillah semuanya misalnya approve. Nah, itulah jalan untuk Anda menjadi permanent residence. Artinya Anda bisa apply. Gimana prosesnya itu panjang, tapi ini pathway-nya. Pathway-nya ke situ. Jadi you study, you work in a magang, you graduate, you apply for a PGWP or you get sponsorship, and you apply for permanent residence. The key word is you have to have a clean record. Jadi criminal record itu dicek and recheck and recheck. Jadi kalau Anda doing misalnya lagi driving mabok-mabokan atau minum alkohol dan segala macam kena ketangkep, nah itu agak masalah. Jadi when you are in Canada as an international student, make sure your record as clean as possible, ya. Oke, next-nya adalah ini work while studying in Canada. Oke, saya mau kasih tahu steps-nya. Yang pertama, ya.
Prepare budget. Buat saya ini paling penting, karena apa? Anda harus tahu punya duit berapa untuk bayar tuition, untuk bayar immigration fees yang termasuk study permit, student visa, biometric, medical check-up, air ticket, and bla bla bla. Mungkin mau beli baju, beli jaket, segala macam. You have to have a budget to pay all this stuff. Okay? Kemudian you have to have proof of funds. Minimum by law, Canadian government bilang boleh 10K, 10.000 Canadian. Tetapi menurut saya practically-nya so far student saya yang punya 10K itu nggak tahu kenapa kok disapprove. Tetapi mereka yang punya 20K above, bahkan yang mempunyai 50K jadi 500 juta itu ya alhamdulillah approve. Jadi it depends on immigration officer yang proses dokumen kalian, yang proses study permit kalian. My point is, if you have tabungan as much as you can, 4 months prior the study permit application submission. Ya, artinya kalau misalnya Anda mau sekolah September 2021, you count backward, hitung mundur. September mau sekolah, berarti Agustus, Juli, Juni, Mei, sekitar bulan April 2021, itu udah harus punya tabungan dalam bentuk rekening kah, atau dalam bentuk deposito, atas nama sendiri kah, atau atas nama orang tua, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa mau sekolah September, baru cepet-cepet, mungkin ya, punya tabungan gimana caranya, bikin deposito bulan Agustusnya. Itu mencurigakan. Ya, jadi harus planning. Misalnya mau sekolah kan karena COVID pun agak artinya masih ada travel restriction ya. Jadi you have time untuk saving, ya. Kemudian IELTS test minimum 6.5 or above. Highly encourage everyone take IELTS test. Karena menurut saya ini juga menjadi acuan oleh immigration officer yang melakukan pengecekan study permit application Anda. Karena gini, Anda pindah ke sebuah negara yang totally 100% we all speak English. Memang instructions-nya di Kanada adalah French and English, tapi basically karena saya di British Columbia, we all speak English. Jadi mungkin menurut saya immigration officer melihat keseriusan Anda. If you want to study in Canada, if you want to move to Canada, then you need to show the immigration officer at least your English level. You need to be able to speak fluently. Nah, yang dibikin patokannya untuk yang mau sekolah ke Kanada, academic IELTS score-nya 6.5 or above. So when I look for school, saya akan masukin Anda data-datanya. Yang pertama kali selalu ditanya adalah IELTS score. Ya. Jadi selalu ambil IELTS score jadi gini, nggak apa-apa kalau misalnya skornya itu nggak memenuhi persyaratan untuk Anda sekolah. Jadi Anda bisa masuk private college. Di private college itu nanti Anda ambil lagi tes, which is biasanya free, mereka kasih selalu online test. Tapi you're showing to the immigration officer that you are serious. Okay? You are serious. You wanna study. Then you take IELTS score, ya. And then the next step-nya adalah ini kurang gede ya, bisa gede ini ya. Oke. Adalah select school program. Ini nanti saya kasih tahu. Basically forgot to mention bahwa list ini ada di Google Site saya. Ini dia, nanti saya kasih ini sebenarnya ada di Google Site-nya, nanti saya kasih di chat ya, biar semuanya bisa lihat. Ini semua listnya ada. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, apa aja persyaratannya? Go back to my Google Site. I like to work with Google Site karena ini gampang sekali ngeditnya. Karena kita selalu terima informasi terbaru dari pemerintah. Saya tinggal upload, tinggal saya masukin semuanya. Okay? And then after you choose the school program, you pay application, and you pay the tuition fees. That's why saya bilang harus tahu berapa budget yang kalian punya. Ya? Oke, jika Anda diterima, maka Anda akan menerima LOA atau Letter of Acceptance,
And then before you submit, you prepare for the application for the study permit, Anda harus medical check up. Ini karena gara-gara COVID, semuanya harus medical check up front. Kalau dulu boleh menjelang keberangkatan, kalau sekarang enggak, karena Anda harus melampirkan hasil medical check up itu. Nah, medical check up ini dilakukan oleh dokter yang sudah di dokter officialnya immigration. Jadi Anda bisa cek dengan immigration office di Canadian Embassy, ya. Okay. And then you prepare all required immigration document, passport, harus 6 bulan ya, nggak boleh udah yang 3 bulan atau mau expired. Diploma, transkrip, IELTS, dan ini semua harus ditranslate, terutama untuk diploma dan transkrip. And then you submit to me the original transcript, and then also the translation, the translated versionnya. Okay? Yeah. And then you apply for study permit and student visa. Okay, I need you to understand two things. Study permit is the permission that you are allowed to study in Canada. Student visa is a permission for you to enter Canada. Jadi so two different things. Selalu Indonesian students ngomongnya, Bu, saya mau apply student visa. But actually, you need to have two. Study permit and student visa. Yeah? Okay. And then after you apply, remember, no guarantee. Yeah? So, when you apply, I usually make sure semua dokumen itu selengkap mungkin before I submit to the immigration consultant. If you want to do it yourself, nggak apa-apa, boleh juga. Tetapi make sure. You follow all the guidelines, and then jangan ada yang salah. Begitu submit, you cannot retrieve. Ya, jadi make sure. Kalau mau, saya selalu rekomend menggunakan service immigration consultant. And by the way, my immigration consultant itu adalah yang terdaftar. So they call it RCIC number, Regulated Canadian Immigration and Consultant number. This number is actually registered in the Canadian government. Jadi mereka itu sah, registered, ya, nggak bisa yang sembarangan. Nah, mereka biasanya juga ngasih tahu ke saya, oh Mita, ini scan-nya kurang bagus. Biasanya role saya adalah di bidang admin, yang basically untuk membantu, misalnya scan quality-nya kurang bagus, jadi ada student yang kadang-kadang ngirim scan-nya itu pakai HP mungkin ya, jadi kok kurang bagus, nah itu nggak diterima sama immigration consultant-nya. Biasanya saya akan kirim ulang, oke tolong dikirim lagi, gitu. Jadi jangan, artinya Anda juga harus make sure you have responsibility untuk make sure all dokumennya itu memang high quality, ya, daripada ditolak, ya kan, kita mesti coba semaksimal mungkin. And then you make, let's say you receive confirmation from the immigration and it's being approved, alhamdulillah. Then start making travel arrangement. Jadi jangan buru-buru booking tiket, bla 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 bla. No. Wait until you get approved, ya. And then you departure to Canada. Nah, sekarang banyak pertanyaan di sini nih. Saya kecilin sedikit, oke. Apakah full-time student bisa kerja? Yes, bisa kalau Anda enroll into non-ESL program. So you have to enroll into regular program, and then the permit has to be approved. Jadi harus yang memiliki study permit yang sudah di-approve oleh immigration. Okay? During school period, you can work up to 20 hours per week without work permit, karena Anda udah punya study permit, kan? Ya. Berapa gajinya, Bu? Pertanyaannya. Nah, kira-kira saya udah hitung, nanti saya share. Kira-kira 1.000 sampai 2.000 Canadian dollar per month. Sekarang upah minimum di provinsi saya, British Columbia, adalah 14,60, jadi 14.60 per hour. Remember, kita semua dibayar per hour. And then if you times 4 weeks, jadi monthly-nya untuk yang kerja part-time, 20 hours per week, times 14.60 times 4 weeks, this is your monthly. During school period. Cuma 20 hours per week. Karena Anda kan basically harus sekolah. Jadi harus bikin PR, punya ulangan, punya ujian, group project. Nggak bisa juga kerja lama-lama. But, kalau Anda ada semester break, atau
liburan Natal, misalnya. Itu dibolehin kerja lebih dari 40 jam. Lebih dari 20 jam. Misalnya Anda kerja jadinya sekitar 40 jam. Atau Anda sudah selesai academic portion, sekarang masuk ke magang. Magang boleh kerja sampai 40 jam. Jadi kalau 40 jam itu kira-kira, ya dikali 2 aja ya. Jadi kira-kira berapa ya? 2.000 lebih. Ya 2.200. 1.200 kali 2, 2.400. Ya, tapi potong pajak pastinya kan. Oke. Nah, ini yang mesti diingat atau dilihat, diperhatikan. Bu, saya mau stay dan saya mau kerja setelah graduation. Ini untuk anak-anak yang masuk ke public school, yang mudah-mudahan semuanya masuk public school ya. Upon graduation, international student can apply PGWP, yang berarti Postgraduate Work Permit, if the program the student enroll is eligible. Nah, sekarang karena adanya COVID, maka Anda kemungkinan besar, walaupun sudah diterima sekolah di Kanada, harus tetap ambil online di Indonesia. Tetapi kalau misalnya programnya 2 tahun, Anda harus online dulu sementara, karena agak sedikit masih, mostly anak-anak di Kanada sekarang kita sekolah online. Anak-anak saya semua sekolah online. Nah, kalau Anda ambil portion online, only 50% yang boleh sekolah online. Nah, misalnya sekolah 2 tahun, yang setahunnya online, yang 2 tahunnya lagi, ya Anda harus ada di Kanada. Ada yang nggak mau, Ibu bilang, ada yang bilang gini, Bu, saya nggak mau, saya maunya sekolah terus di Kanada. Fine, berarti you have to wait. Sampai kapan? Nggak tahu. Kita nggak pernah tahu COVID kapan selesainya. Kalau menurut saya, kalau kamu harus ambil, misalnya kamu tetap mau sekolah, dan kamu harus tetap aja apply, karena apa? Kalaupun harus sekolah online, positifnya apa? Itu kan menghemat cost of living. Kamu sekolah di sini, bayar apartemen di sini, bayar food cost di sini, bayar listrik, bayar bla bla bla, semua menggunakan Canadian dollar. Tapi kalau you're online, semuanya masih ya pakai rupiah, artinya you're in Indonesia. Anyway, kamu kan juga nanti akan datang ke sini pada saat kamu diharuskan datang ke sini, karena nggak bisa 100% sekolah online, harus 50% only, and then 50%-nya harus ada di Kanada. Ya? Oke. Kemudian, ini ada useful links-nya di Google Site saya, so you just have to click semuanya, kemudian nanti kita akan masuk ke link tersebut sesuai dengan pertanyaannya, supaya saya bisa menghemat waktu, ya. Ini udah berapa? Oke, kita udah 40 menit ini. Oke. Job search bagi yang sudah graduate, bisa lihat di Google Site saya, ada Monster, Indeed, Government Canada Jobs, Job Fair, semuanya ada di sini, Job Bank. Ini semua yang digunakan oleh minimum wage-nya juga berapa. Kalau mau lihat berapa, LinkedIn juga bisa untuk dijadikan job search site. Work BC untuk province di BC. YWCA, Work BC Career Track untuk melihat setiap posisi itu memiliki requirement yang berbeda. Jadi kalau Anda pengen kerja sebagai software developer, go to this site and then you click software developer. Nanti kita akan lihat kayak gimana ya. The sample resume saya udah taruh di sini juga seperti apa kalau untuk yang chronological atau untuk yang functional. Kemudian apalagi ya, ini resume. Karena Anda masukin resume juga ya untuk part of the study permit application. School partner, oke. Saya berpartner dengan seluruh sekolah di Kanada, USA, UK, and Australia. Tapi kalau saya sendiri lulusan dari Amerika, tapi kalau ditanya, Bu, bagaimana proses permanent residence-nya di Australia atau di Kanada atau di UK? I have no idea, I'm sorry. Tapi kalau di Kanada ya saya tahu. Selain saya udah lulus Immigration Consultant Program, ya saya juga mengerti prosesnya, saya bisa collaborate dengan immigration consultant saya atau lawyer saya. Makanya saya tetap kalau bisa ya di Kanada aja, ya jangan kemana-mana gitu. Nah, Anda kalau mau cari sekolahnya bisa masuk, misalnya ini untuk di from-nya dari Indonesia, you cari Indonesia di sini pasti ada
Yes, Indonesia. And then highest level of education-nya masuk misalnya untuk master, oke. Kemudian level of study-nya Anda, the highest level-nya mungkin Anda S1 ya, berarti misalnya bachelor, oke, bachelor itu 4 year, ya. Kemudian Anda mau mau sekolah untuk master. Ini. Oh, by the way, di Kanada itu ya kalau Anda mau ambil master bisa aja, tetapi employer nggak require, dan juga kadang-kadang employer malah melihat itu kadang-kadang overqualified ya. Jadi tergantung lagi programnya. Tapi ada beberapa program dari permanent resident yang memberikan kemudahan kepada Anda yang lulus dari master program tertentu. Contohnya seperti energy management, IT untuk yang network security, dan banyak sekali program-program yang diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk lulus dari program itu, dan ada streamnya khusus, langsung masuk tuh ke permanent resident tanpa job offer. Itu ada, ya. And what do you want to study? Ya, tulis aja, misalnya apa? Bisnis, gitu ya. Nanti kamu tinggal klik search. Oke? Ini untuk cari sekolahnya. Oke, ya. Nah, ini YouTube channel saya, dan ini gimana cara cari kerjanya dan segala macam, ada semua di YouTube channel. So please do subscribe supaya terupdate. Kemudian, nah ini adalah International Student News. Saya taruh di sini semua tentang yang berhubungan dengan COVID. Anda cek di sini, and unfortunately ya semuanya dalam bahasa Inggris ya, karena memang ini resmi dari pemerintah Kanada, ya. Oke, termasuk yang top recent study in Canada, study cost. Ada juga pertanyaan kemarin tentang berapa Bu study cost, cek di sini. Oke, kemudian let's say kita masuk ke Q&A ya, biar cepat karena sudah 45 menit. Ini saya stop sharing dulu. Di chat belum ada pertanyaan. Oke. Maka saya baca, kalau ada yang mau untuk nanya, bisa langsung tulis di chat. Sekarang saya baca pertanyaan yang udah masuk lewat email, ya. Oke. Saya bisa sekalian share, ada beberapa satu. Oke, ini pertanyaan dari, sebentar. Bu Mita, apakah boleh bertanya selain tentang kuliah di Kanada? Oh, tadi ini udah. Ya, boleh. Nanti kita akan bahas ya mengenai kerja dan juga PR sedikit. Kemudian, bagaimana cara peritas sebuah sekolah itu? Private atau... Oh, bagaimana periksa sebuah sekolah itu private atau public school? Oh, nanti kalau misalnya saya biasanya kasih tahu sama studentnya. Pertanyaannya biasanya kalau saya itu adalah, Anda mau masuk public atau private? Kemudian yang kedua, saya maunya ke public, Bu. Berapa IELTS score-nya? Pertanyaannya biasanya itu dulu. Jadi kalau private ya nggak apa-apa juga kok, bisa ya. Tapi nanti saya pasti kasih tahu, karena di sekolah itu juga ketahuan public atau private-nya. Dan by the way, di Kanada itu private dan public itu basically justru lebih murah private biasanya. Public nggak tahu kenapa lebih mahal. Jadi kembali biasanya saya konsultasi dulu dengan anaknya, karena itu again masalah budget, ya. Oke, itu untuk tadi siapa? Firliana. Kemudian Irsan.
apa perbedaan master degree, postgraduate diploma, atau post bachelor? Basically hampir sama. Postgraduate itu, diploma itu ada yang 1 tahun, jadi semacam sebelum masternya, tapi kalau master langsung 2 tahun. Jadi gini, kembali lagi ke sekolahannya itu. Jadi ada yang bilang postgraduate-nya cuman 18 bulan, ada yang bahkan cuman 12 bulan, ada yang 2 tahun. Jadi saya nggak bisa mengeneralize itu semuanya itu sama. Kembali lagi ke sekolah masing-masing, which is itu gampang. Tinggal kita lihat school policy-nya aja, ya. Oke. Dari Ewang, bagaimana mendapatkan kos-kosan yang mau menerima student dalam masa-masa COVID seperti sekarang ini? Ya sekarang setiap kos-kosan, setiap orang yang mau menerima kos-kosan, ya mereka melakukan semacam preparation untuk COVID. Itu nggak dimonitor oleh pemerintah. Yang dimonitor oleh pemerintah adalah sekolahnya. Jadi sekarang ini Anda kalau mau masuk sekolah, sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan kepada seluruh sekolah di Kanada bahwa sekolah itu harus memenuhi persyaratan COVID. Artinya harus punya quarantine program lah, intinya gitu. Tapi kalau yang kos-kosan nggak bisa dimonitor oleh pemerintah, jadi you have to be careful juga, ya. Tapi artinya intinya sekarang pun sekolahnya diperketat. Jadi kalau Anda mau masuk sekolah, kemudian sekolah A, kemudian dia belum mempunyai prioritas untuk COVID, ya nggak bisa dulu, berarti nggak bisa masuk sekolah itu dulu, ya. Oke. From Hadinur, Miss Mita, saya ingin pursue master degree computer science. I have 2 years as experience in software developer. Okay. It's worth for me to pursue master degree in Canada? Yes, of course. Bagus banget. Will my wife get work permit if pursue master degree in Canada? Ya, jadi gini. Kalau yang udah punya bachelor degree in computer science, ya, kemudian mau ngambil master, itu bagus banget. Berarti Anda masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Nah, kalau Anda punya study permit, let's say let's say approve ya study permitnya, masuk public school. Biasanya spouse, istri yang ikut itu bisa apply yang disebut dengan open work permit. Jadi istri yang ikut bisa kerja full time, istrinya. Atau ini istrinya yang sekolah, suaminya yang dapat open work permit. Tapi again ya, ini semua decision maker-nya adalah immigration officer. Tapi kalau ditanya apakah bisa apply, of course bisa apply. Ya. Dan itu banyak dilakukan oleh student-student saya juga. Dan kemudian yang berikutnya Eliana, misalnya kita sudah diterima sekolah di Kanada, kita sudah 50% belajar online. Apakah kita bisa masuk Kanada untuk sekolah? Yes, itu memang keharusannya. Jadi cuma 50% yang boleh online. Tapi ini untuk sekolah publik ya. Remember, yang mau apply PGWP. Walaupun untuk yang private juga gitu. Private juga mengharuskan Anda 50-50 sebenarnya. Tapi kalau kita mau bicara mengenai yang mau apply postgraduate work permit, 50% harus di Indonesia, online, 50%-nya ya harus ada di Kanada. Jadi kalian harus positive thinking. 50% di Indonesia malah bagus kalau menurut saya. Jadi cost of living-nya lebih rendah. Ya kan? Nanti saya ajarin ngitung cost of living-nya nih, abis ini ya. Oke, Bu Mita, apakah ada lembaga seperti lembaga Ibu di Toronto? Feli? Kurang tahu ya, Feli ya. Kamu mesti cek. Nggak tahu saya. Beneran, sorry banget nggak bisa jawab. Mungkin kamu Google ya, gitu ya. Dari Tatang, izin bertanya Bu, untuk PR dengan PNP, apakah syaratnya lebih mudah? What do you mean lebih mudah? Nggak ada yang lebih mudah, Tatang, karena semuanya syaratnya udah ada di government website. PNP itu hubungannya sama permanent residence ya. Oke, ini sedikit off topic. Saya nggak akan bicara banyak mengenai itu, tapi basically gini, PNP itu adalah province nominee program. Jadi setiap province itu mengundang Anda yang qualified untuk apply sebagai permanent resident. Intinya sih gitu. Mudah atau enggaknya, ada tips yang bisa bikin mudah apa? Kalau memang mau ikut PNP program di BC, ya kamu sekolahnya di BC. Mau ikut PNP program yang di Saskatchewan, kamu
Sekolahnya di Saskatchewan itu aja sih yang bikin mudahnya. Karena setiap PNP itu ada program namanya International Graduate. So, let's say me sekolahnya di British Columbia, saya graduate dari profit. Jadi saya bisa apply ke BC PNP namanya. Itu aja yang bisa bikin lebih mudah, ya. Oke, Fitrius. Bu, saya mau tanya berhubungan COVID-19 ini kan pasti online school, yang diperlukan work experience-nya. Menurut Ibu bagaimana solusinya dengan hal ini? School-nya pasti online. Yang diperlukan work experience-nya, menurut Ibu, maksudnya apa ya? Work experience apa ya? Karena ini agak beda pertanyaannya sekolah dengan sekolah. Coba ditulis lagi ya, Fitrius ya. Nah, biar saya agak ngerti. Ya, oke. Yusarini Yohana. Bu Mita, saya tertarik dengan Education Assistant Certificate. Apakah saya nantinya dapat work permit, bisa dapat PGWP? Oke. Syarat untuk bisa dapat PGWP adalah masuk ke program yang minimum 8 bulan atau setahun deh, ya. Dan harus public school. Ya. Makanya Anda yang mau dapat PGWP, ambil IELTS dulu. Academic IELTS test score-nya harus 6.5 above. Then you can apply a program in a public school, and hopefully by the time you graduate, you can apply PGWP. Ya, gitu. Respati. Selamat pagi, Bu Meta. Selamat malam. Saat ini saya bekerja sebagai profesional di bidang energi, geothermal, dan memang saya berniat melanjutkan sekolah di energy management. Good. Atau renewable, good. Maupun kerja di bidang panas bumi di Kanada. Saat ini usia 37 tahun dan memiliki 3 anak. Apakah ada kendala dengan hal tersebut? Oke, gini. Kalau Anda mau sekolah dan berhubungan dengan pengalaman kerja, itu bagus. 1. Yang kedua, kalau mau bawa anak atau istri, ya tetap harapan saya adalah kalau bisa masuk public school. Again, Anda harus ambil IELTS test dulu. Skornya melebihi 6,5 bisa 7, dan nanti masuk ke program energy management yang memang program ini mendapatkan kemudahan dari pemerintah Kanada untuk Anda apply PR. Ya. Nah, kalau Anda mau bawa anak, bawa istri, nah everyone listen please. Kalau membawa anak atau istri, proof of fund Anda itu harus banyak. Jadi kadang-kadang saya selalu beritahu ke student saya lihat depositonya berapa atau tabungannya berapa. Let's say, dulu saya ada student, umurnya udah cukup lebih dari 37 tahun, malahan udah 54 something. Dia punya anak, punya istri. Karena proof of fund-nya itu cukup untuk dia pergi sendiri, maka dia berangkat sendiri dulu. Itu nasihat saya, karena alhamdulillah approve. Nah, setelah dia sekarang lulus dan alhamdulillah dia dapat sponsor work permit dari employer-nya, sekarang lagi diproses work permit-nya, maka insya Allah itu approve, dia bisa ngundang anak istrinya datang, istrinya pun bisa disponsorin work permit, kemudian nanti berdua bisa apply PR. Jadi please reconsider your plan. Jadi selalu bisa untuk invite keluarga, apakah anak atau istri, untuk datang belakangan kalau proof of fund atau tabungan Anda itu tidak mencukupi. Karena gini, kalau berangkat sendiri perlu tabungannya sekitar 30K atau 40K, berarti sekitar 400 juta. Kalau bisa 20K sebenarnya sih bisa ya, tapi kadang-kadang immigration officer-nya kok selalu yang approve tuh di atas 20K. Oke, ini berangkat sendiri. Tapi kalau Anda bawa keluarga, itu bisa sampai 70K, berarti 700 juta sampai 1 miliar. Kan berat kalau yang nggak siap. Ya, gitu aja sih. Oke, itu buat Respati. Feli, saya baru lulus dari college di Ontario, oke, setelah mendapatkan PGWP, lalu bekerja full-time. Berapa lama saya dapat apply PR? Kamu bisa apply PR, masuk ke program Canadian Experience Class. I think you have to accumulate 1.560 jam, kalau nggak salah sekitar 12 bulan. Jadi kamu harus kerja minimum 1 tahun. Ya,
Okay, you can email me untuk further informationnya supaya karena saya pengen kita semua fokus ke study, tapi kamu bagus kalau udah dapat PGWP, and then you work, and then hopefully kamu bisa kerja full time, and then you calculate. Kalau kamu kerja 35 jam dikali 35 jam per minggu dikali 4 per bulannya segini kan, dikali 12. Nah, kamu udah mengumpulkan 1.680 jam per tahunnya. So, it should be good for you to apply for PR under Canadian Experience Class. Ya? Oke. Ewang, beberapa orang belum pernah keluar negeri dan di pasportnya belum ada sama sekali stamp dari negara lain. Apakah ini menghambat approve-nya student visa? I cannot say. Some of my student nggak ada pengalaman keluar negeri sama sekali, approve. Some of my student sering banget keluar negeri, disapprove. I don't know. I cannot guarantee. Itu semua kembali lagi ke immigration officer, mereka punya policy masing-masing, mereka punya guideline masing-masing. Tapi that's the truth. Oke, itu yang terjadi di lapangan, ya. Oke, Andre Winata, pagi Bu, pagi, malam, kalau saya ambil diploma 2 tahun dan tahun pertama online, apa yang terjadi kalau tahun kedua ternyata tetap online class? Kalau Anda masuk publik, nggak mungkin tahun kedua online class, because you have to be in Canada to complete your program. You have to be in Canada. Oke? Okay? Kalau kamu masuk publik atau nggak harus masuk publik. Kalau programnya 2 tahun, 50% only yang online. The second 50%, the second half, you have to be in Canada. Otherwise, kamu nggak bisa lulus. Ya? VD. Hai ma'am, setahu saya untuk masuk ke master program di UBC, kita harus hubungi profesor dulu, ya, sebelum apply. Tolong bisa dijelaskan nggak, ma'am? Itu bagaimana prosedurnya? Kemudian apa saya sudah diterima? Kemudian apa saya sudah diterima? Apa saya bisa bawa suami saya di saat yang sama agar dia bisa kerja di sana? Oke, Vidi, kalau kamu apply UBC, kamu cek di UBC itu punya kantor resmi di Jakarta. Itu ada kantor resminya, Vidi. Jadi kamu cek aja untuk ininya. Coba sebentar saya cek dulu. Aduh, saya nggak punya sekarang nih ininya. Tapi saya tahu banget ada contact person-nya untuk UBC office. Jadi kamu ngomong sama dan dia tuh memang base di Jakarta. Jadi kamu bisa tanya segala macam tentang UBC. Kemudian memang kamu harus bicara banyak dengan profesornya di faculty yang akan kamu masukin. Because I used to work in UBC, dan kamu harus sabar menerima reply dari faculty ya, karena banyak sekali email yang masuk. Kadang-kadang faculty-nya sibuk sekali, profesornya sibuk banget gitu. Tapi you contact UBC office ya di Jakarta, ya. Oke. Isharini, Bu Mita tanya lagi, apakah suami saya dapat work permit meski umurnya sudah 54 tahun? Karena dia agak skeptik dengan umur yang 50 tahun itu. Ini based on apa? Work permit apply-nya itu lewat apa? Apa kamu sekolah? Atau gimana? Jadi kalau work permit itu, secara law, nggak boleh ada age discrimination. Tetapi, again, immigration officer akan melihat ya, intention-nya untuk kerja itu gimana. Jadi gini, banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebuah aplikasi. Itu aja. In general. Dan umur memang mempengaruhi. I cannot say no, I cannot say yes. And decision maker adalah immigration officer. Ya. Oke. Hadinur, Miss Meta, saya ingin bertanya lagi. Oke. Menemukan saya menemukan apa nih? Tuition fee di Memorial University of Newfoundland jauh lebih rendah dibandingkan dengan kampus lain. Di website tertera sekitar 10.000 for the whole program. Master, apakah ketika saya dapat PGWP, saya bisa pindah ke provinsi lain mungkin ya? Oh. Kalau kamu apply PGWP kan kamu berdasarkan study permit dari sekolah yang bersangkutan. Jadi nggak ada hubungannya dengan kerja. Begitu dapat PGWP-nya and then you wanna apply for the job, ya you can apply for in your province atau you can apply in other province.
Ya, oke. Oke, ini dari siapa? Marco. According to your opinion, better follow passion atau follow the demands? Saya passionnya ke bakery, tapi kalau di IT kan high demand. Better saya ambil yang mana ya? Ada college atau university yang majornya bakery. Ya kamu kalau tahu high demand-nya di IT, tapi kamu kan kalau nggak suka kerjanya gimana? Kan you have to be happy. Kalau saya mikirnya, saya mau happy, saya mau kerja di dunia yang bikin saya happy gitu loh. Ya, jadi kamu ya harus lihat aja gitu. Kalau misalnya pengen di IT ya make sure aja you spend 8 hours in your job. If you're not happy, how can you? Ntar gimana stres? Kalau kamu, jadi pengalaman kerjanya di mana? Di IT? Nggak ada ditulis. Ya, oke. Jadi, kalau passionnya di bakery, ya kalau memang punya pengalaman di bakery, boleh juga ambil. Kalau memang suka di IT, ya jadi jangan berdasarkan high demand atau gimana. Karena, di Kanada itu job opportunity-nya itu banyak banget, hampir semua field. Nanti saya tunjukin ya. Kita berhenti sebentar di mana nih? Marco ya. Atau ini ada tinggal 2, coba saya jawab aja sekalian. Ya, jadi Marco gitu ya. Kamu di Kanada itu, alhamdulillah, kita bekerja berdasarkan apa yang membuat kita happy. Bukan kerja karena uang dan segala macam, karena uang pasti ada, dan alhamdulillah ya bayarannya cukup bagus. Kalau misalnya kalian punya skill, punya certifications, punya education yang bagus, atau even kalian punya pengalaman bekerja sebelumnya, mungkin kerja awalnya dibayar $16, kerja berikutnya nambah lagi gajinya jadi $18, nambah lagi $20. Jadi kebayang kalau misalnya Anda kerja 40 jam, dikali $20, dikali 4, sebulannya 3.200, kalau dirupiahin sekitar 32 juta. Buat saya happy. Tapi field-nya juga make you happy, jadi jangan juga kerja 8 jam, unhappy, ngapain? Ih, enggak banget deh, itu enggak Kanada ya. Jadi kamu harus make sure ya. Saya pernah kerja selama waktu saya landed di Kanada tahun 2009. Jadi saya udah tinggal di Kanada 11 tahun. Saya pertama kali kerja itu the last job when I was in Jakarta sebagai VP marketing di sebuah consulting firm. Dan saya landed di Kanada kembali lagi dari awal, saya kerja sebagai sales associate di salah satu mall, which is fine with me. And then move up sampai sekarang akhirnya bisa punya consulting sendiri. Tapi saya udah fokus waktu itu, saya hanya mau di bidang education. Kemudian karena pada saat saya ditempatkan di bidang education, kemudian saya di-hire sebagai employment counselor, dan saya suka, makanya saya kemudian, sekolah lagi deh. Jadi saya jadi employment counselor certified. Kemudian ternyata sebagai employment counselor, banyak sekali dealing sama immigration. Saya suka, saya sekolah lagi immigration. So you have to be happy, you have to like what you do. Ya, itu aja, Marco, nasihat saya. Ya, dan di Kanada itu terbuka lebar kesempatan kerja. Kamu nggak mau di BC, kamu bisa pindah ke provinsi lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit, sehingga opportunity-nya jauh lebih besar. BC ini lumayan banyak orangnya, karena BC ini paling dekat sama Amerika, gimana juga ya, nggak juga sih. Rumah saya dekat banget sama perbatasan Amerika, cuma 30 menit. BC ini yang menurut saya paling nyaman karena mungkin nggak sedingin seperti tempat lain. Jadi kalau tempat lain udah minus 40, mungkin kita belum minus, masih cuma 1 apa 0 derajat. Jadi, tapi kalau yang lain udah dingin banget, kita masih lumayan nggak begitu dingin. Jadi pada happy lah tinggal di BC ini, dan emang bagus. Ya, oke. Kembali lagi ke, Marco itu ya, jawabannya. Vicario. Miss Meta, berarti proof of fund sangat mempengaruhi untuk study di Kanada? Yes. Yes, yes, yes. Why? Proof of fund itu sebenarnya membuat kamu juga, artinya menjamin kehidupan kamu sampai Kanada nggak sengsara. Iya kan?
Jadi kamu punya tabungan. Contohnya gini deh, dulu saya sekolah di Amerika. Jadi saya sebelum sekolah itu udah tanya sama embassy-nya, berapa saya harus sediakan proof of fund. Embassy bilang kalau kamu cuma sendiri, sediain 25.000 Canadian. Sorry, 25.000 US dollar. Maka saya bikin plan, saya kerja. Waktu itu kan saya kerja di KT Pacific ya. Jadi saya kerja, saya nabung. Sampai akhirnya saya dapat 25.000 itu tadi. Jadi waktu saya apply, saya bayar tuition, saya juga tunjukin tabungan itu. Walaupun saya ditanya-tanya, saya bilang, saya udah nabung segini banyak. Alhamdulillah approve. Basically, setiap negara, setiap pemerintah, sama juga seperti yang mau apply PR. Nanti kamu akan diminta proof of fund-nya. Tapi biasanya kalau untuk PR itu proof of fund-nya nanti terakhir. Nah, basically itu untuk menjamin kehidupan kamu di Kanada. Karena pada saat kamu landed, you need to pay for your rent, you need to pay for your everything gitu loh. Kalau nggak ada tabungan gimana? Ya, oke. Kemudian, oke, Fitrius gini. Maksudnya begini Bu, kan kalau sekolah online tidak bisa sambil bekerja di Kanada. Jadi waktu saya untuk mengumpulkan pengalaman waktu kerjanya menjadi pendek, sedangkan kita harus mengumpulkan 1.560 jam untuk pengajuan PR. No, 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 no. Fitrius, kamu kayaknya mix up nih. Gini ya, kamu sekolah, misalnya 2 tahun. Tahun pertama, kamu sekolah boleh dibolehin kerja 20 jam online, 20 jam per minggu. Tahun kedua, kamu boleh magang, boleh kerja full time. Misalnya sekarang kamu sekolah online di Indonesia. Ya berarti kan kamu expense-nya juga rendah kan? Dan kamu kerja pada saat udah sampai di Kanada, ya kamu kerja. 1.560 ini adalah proses kerja yang kamu kumpulkan setelah kamu lulus. Ingat nggak, tadi ada yang nanya tuh yang dari Toronto. Bu, saya udah dapat PGWP, kemudian saya mau apply PR. Nah, dia udah dapat PGWP, Postgraduate Work Permit. Maka from day one, dia dapat itu sampai 3 tahun, karena biasanya validnya 3 tahun, itulah proses pengumpulan 1.560 jam. Dan itu dia ada di Kanada. Jadi kamu jangan dicampur adukan itu informasinya. Ya, gitu. Jadi proses ini untuk PR kan. Nah, selama kamu sekolah dan kamu kerja waktu sekolah, jam kerja selama sekolah itu tidak dihitung untuk proses pengambilan PR. No. Hanya setelah kamu lulus, maka from day one you graduate and you get postgraduate work permit and then you work the whole year or the whole 3 years. You accumulate your works, your hours, itu bisa kamu pakai untuk PR. Ya? Oke? Ya. Oke, Ewang, kamu kan nanya yang ke beberapa kali ya. Saya mau jawab dulu nih yang ada di email ya, supaya adil. Karena mereka udah duluan ke saya, juga udah submit pertanyaannya, supaya sebelumnya yang ini ya. Oke. Kita stop di Ewang ya. Ini ada Saras. Saras ada di sini nggak? Harusnya ada lah. Oke, pertanyaan dari Zinia. Oke, Zinia, tadi saya juga lihat ada pertanyaannya di sini ya. Oke. Oke, Zinia, pertanyaan yang ada di email nanti saya juga baca. Pertama ya, saya baca dulu yang dari email kamu ya. Untuk sekolah dengan jalur beasiswa yang ada di YouTube Tante Meta, apakah bisa mendapatkan list sekolahnya? Terus terang saya nggak tahu, Zinia, list sekolahnya gimana. Sekarang kita share aja untuk beasiswa ya. Jadi semuanya bisa sama-sama belajar. Untuk yang beasiswa itu ada di, sebentar. Kalau nggak salah di sini. Oke, yang mau cari beasiswa, Anda masuk ke Edu Kanada. Di sini,
Fine, tapi Anda akan masuk ke beasiswa itu di study cost kalau nggak salah ya. Ini ada di YouTube saya, malah saya jadi lupa. Oke. Oke, sorry. Sebentar. Kita lihat YouTube aja deh ya. YouTube-nya ada di untuk yang beasiswa. Oke, ini dia. Masuk ke YouTube saya di beasiswa. Kemudian ini adalah website resminya di mana sebentar, saya matiin dulu ya. Semua informasi mengenai sekolah, kita bisa lihat bekerja, di sini. Dan tinggal di Kanada ada di sini. Oke, kita lihat aja di sini. Untuk Southeast Asia, I think Indonesia is included. Informasi ini cukup bagus karena menurut saya juga memberikan informasi International untuk Scholarship under scholarship. Oke. Institusi. Oke, let's go back to this one under scholarship. Yeah, here. Oke, under scholarship. Beasiswa ya, scholarship sini. Sorry ya guys, klik di sini. Ya sebenarnya tadi kita udah ngeklik ya. Oke, you go to scholarship for non-Canadians karena Anda dari luar Kanada kan. Oke. Oke, ini student untuk scholarship yang untuk students and postdoctoral research, faculty untuk academic institution masuk ke sini semua karena kita dari Indonesia, most probably ada di sini. Canadian Asian Scholarship. Saya kurang tahu, Zenia, kalau misalnya ini ada list of school-nya atau enggak. Karena basically, honestly, yang pernah saya bilang di YouTube saya nggak pernah bantu yang mau beasiswa. Biasanya itu mereka masuk melalui departemen, melalui seperti misalnya departemen keuangan ya. Jadi mungkin ini kamu bisa cek juga dengan departemen keuangan, atau kamu bisa cek juga dengan Canadian Embassy. Di sini nggak ada. Oh, coba cek di sini, Educational Institutions in Canada. Ini ada nggak institutions-nya? Harusnya sih ada ya. Nah, ini kamu masuk institutions-nya yang memberikan scholarship. Nah, ini ada. So, I'm not really sure kalau ini elementary, jadi kan bingung gitu loh. Jadi intinya, sorry Zenia, saya nggak bisa jawab list of school-nya, tapi maksud saya kalau pertanyaan ini bisa kamu ajukan, kamu telepon atau make an appointment to meet with the education division ya in Canadian Consulate, Canadian Embassy di Jakarta ya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih untuk Zenia ya. Jika ingin bekerja di Kanada, apa bisa melamar kerja dari Indonesia? Bisa. Jadi saya juga udah masukin di YouTube, misalnya kamu mau ke kerja di Kanada, ini ada job bank, government atau Kanada. Tapi mostly ini kerjaan untuk orang-orang yang udah di Kanada. Jadi kamu bisa juga apply misalnya masuk ke monster.ca. Itu yang biasa dipakai untuk orang-orang dari luar Kanada untuk apply kerjaan dari luar Kanada. Jadi bisa aja masuk. Masalahnya sekarang, karena gara-gara ada COVID, jadi employer itu agak berhenti dulu, mereka nggak hire foreign worker. Itu aja sih, ya. Tapi kamu bisa apply dari Indonesia. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah untuk dapat bekerja dan tinggal di Kanada, apa saja dan bagaimana cara untuk dapat izin kerja dan tinggalnya? Selain program Express Entry. Oke, Express Entry itu bukan untuk kerja, itu untuk PR. Jadi kalau untuk kerja di Kanada, tetap you have to apply from the website-nya, gitu. So if you go to my Google site, you go to the useful links here, and this is all the job search sites. Ya, Monster, Indeed, Government, kemudian kamu lihat job fair apa aja, itu bisa semua. Artinya kamu bisa apply directly from Indonesia, ya. Oke, tapi untuk remember aja bahwa kalau kamu apply dari Indonesia, you're considered as a foreign worker. Masalahnya sekarang due to COVID, ya itu tadi saya bilang, employer-nya
sedang tidak hire foreign worker, most probably karena adanya travel restriction, ya. Kemudian, jika suami istri kuliah di Kanada, apakah pasangannya dapat ikut juga ke Kanada? Tadi saya udah terangin ya. Jadi kalau yang masuk public school, itu bisa suami atau istrinya ikut, apply namanya open work permit. Ya, kalau study permit-nya approve. Ya. Jika nomor 4 setelah selesai, apa bisa lanjut tinggal di Kanada? Bisa, tadi kan saya udah jawab ya. Hingga dapat PR itu bisa. Syarat untuk dapat PR di Kanada apa saja? Berbeda-beda programnya. Saya nggak bisa mention di sini because one day, one time kita akan bikin deh, kumpul info session lagi, saya bikin satu presentasi yang mudah dan gampang, yang simple untuk bisa mengerti streamnya apa aja untuk apply PR. Tapi mostly begini ya, teman-teman semua, bahwa tetap yang memiliki Canadian education and Canadian experience, you will be highly mempunyai semacam intinya dapat poin lebih banyak lah untuk bisa apply. Unless Anda punya master degree, Anda punya IELTS score-nya misalnya 9, kemudian punya pengalaman yang sesuai dengan masternya dan juga di high level, itu skornya cukup bagus biasanya. Ya, nah contoh suami saya dulu apply, dia master in finance dan juga dia waktu itu masih muda, IELTS skornya cukup. Waktu itu kita apply federal skill worker dan alhamdulillah approve. Kita nggak ada express entry, nggak ada apapun waktu itu, murni cuman apply begitu aja. Nah sekarang karena begitu banyaknya applicant yang masuk untuk apply PR, maka pemerintah menggunakan sistem express entry. Express entry itu basically gini. Dari semua yang apply, akan dipilih lagi the most qualified applicants based on certain category. Nah, biasanya yang bisa nambah poinnya adalah yang sekolah dan kerja di Kanada. Karena itu nambah poin. Canadian education-nya ada nggak? Ada. Apa levelnya? Diploma. Berapa tahun sekolah di Kanada? 2 tahun. Kemudian credential-nya apa? Diploma, master degree, atau whatever. Berapa lama kerja di Kanada? So this one, you get more points. And then, because you are being qualified, and then you become shortlist. Nah, itulah prosesnya express entry. And then, once you become shortlist, you probably get invitation untuk apply PR. Ya. Berapa biaya hidup sebulan di Kanada? Saya akan bicara biaya hidup. Begini ya, kita share. Ini dia. Saya udah bikinin dalam Excel sebuah perhitungan yang gampang dimengerti untuk semuanya. Let's say kita, yang kerja 20 jam, ini saya udah bikinin kira-kira gajinya sekitar 1.668 dengan perhitungan Anda dibayar upah minimum di British Columbia sebesar 14,60. Jadi perkaliannya adalah 20 jam kerja dikali upah minimum dikali 4 minggu. Sebulannya Anda kalau kerja 20 jam segini. Misalnya untuk student, ya, untuk student kita lihat, bayar rent 500, bayar food segini, bayar utilities termasuk listrik atau heater ya, transportation, internet, cell phone, health insurance, miscellaneous, misalnya mau jalan-jalan, mau apa, totalnya sekitar segini. Anda lihat, Anda dapat gaji segini, pengeluarannya segini. Jadi alhamdulillah cukup balance lah ya. Gitu. Tapi ada suatu waktu tertentu Anda bisa kerja full time. Yang tadi saya bilang, misalnya lagi libur Natal atau Anda ada school break. Misalnya perpindahan dari satu semester ke semester berikutnya itu ada waktu 2 minggu dikasih libur sama sekolahnya, boleh kerja lebih dari 20 jam. Nabung tuh, banyak-banyakin kerja terus nabung. Nah, itu kalau kerja 40 jam, totalnya kan segini. 2.336, pasti dipotong pajak, tapi nggak banyak lah ya, namanya juga student kan, 2.336. Nah, kalau Anda kerja 40 jam, terus kemudian pengeluarannya segini sebulan, kan lumayan, bisa nabung sekitar 1.000. Ya kan? Gitu. Nggak sampai sih. Coba deh kita hitung. 2, 3, ini, 36, kemudian ini 1161. Nah, kalau misalnya ini dikurang ini, kan? Nah, lumayan kan nabungnya segitu? Ya, itu kalau lagi kerja
full time. Juga pada saat magang, karena dibolehkan kerja sampai 40 jam. Maka bisa nabung segini nih, nabung. Nah, sekarang ada yang tadi kemarin nanya, saya datang membawa putra-putri gitu ya, katakanlah anaknya 2 orang, ini saya bikinin lagi nih, perhitungannya. Oke, misalnya, tadi saya lihat ya, rent-nya, coba saya gedein dulu, bisa nggak? Ini. Nih, misalnya rent 1.500, aduh ini kok gimana sih, tunggu sebentar, saya tutup dulu deh. Oke. 1.500, kemudian tadi food-nya segini, totalnya untuk yang punya family kira-kira 3.360 untuk cost of living-nya. Misal, ya, udah termasuk rent, food, kemudian apa tadi ini, listrik, transportation, bayar cell phone, internet, gitu ya. Ini contoh aja. Nah, kalau misalnya Anda sebagai seorang ayah, kerja full time 40 jam, ini untuk yang study nggak bisa full time selama sekolah kan. Nah, ini untuk yang misalnya datang sebagai spouse, sebagai suami atau istri yang menemani istri atau suaminya sekolah. Anda bisa kerja full time kan, karena Anda dapat open work permit misalnya gitu. Jadi kan lumayan bantuin suami atau istrinya yang lagi sekolah, dapat penghasilan segini. Nah, sekarang gimana caranya? Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Oh, gimana caranya supaya, Bu, saya mau kerja dapatnya lebih banyak? Ya, usahakan pada saat interview, skill-nya dikasih tahu, pengalamannya sebagusnya apapun dikasih tahu ke interview-nya. Let's say kamu di-hire, dan dapat kerjaan lebih dari upah minimum. Wah, alhamdulillah kan, diganti aja di sini kita. Misalnya kamu digajinya $20 per jam. Oke? Beda kan? Kamu dapatnya 1.600 tuh. Kemudian ini saya ganti $20. Nah, kerja full time untuk $20 per jam bisa dapat 3.200. Nah, untuk seorang ayah yang ini bawa 2 anak, ya mungkin masih agak kurang. Tapi by the way, ini semua kita bisa play around ya untuk cost of living-nya. Play around artinya gini. Pengalaman saya pada saat saya pertama kali landed, tapi saya sebagai PR memang. Tapi pengalaman saya lah sebagai international student. The way I save my money, ya kalau misalnya bisa save, saya nggak jajan, ya saya nggak jajan, saya masak, gitu aja. Jadi lifestyle Anda menentukan berapa tinggi your cost of living. Itu aja intinya. Jadi the more sederhana Anda, ya insya Allah bisa lebih hemat. Nah, setelah Anda lulus, hopefully dua-duanya kerja full time, berarti Anda bisa menghasilkan 2 orang dikali 3.200 dengan gaji misalnya $20 per jam. Ya kan? Oke? Kira-kira gitu ya, Zinia, perhitungannya. Oke, kembali lagi ke sini. Bagaimana cara mencari tempat tinggal di Kanada? Jika mungkin dicari online dari Indonesia, saya sarankan jangan. Kalau udah keterima sekolah, misalnya mau cari tempat tinggal, kamu datang dulu aja ke Kanada. Mungkin kamu bisa tinggal dulu di hotel selama seminggu, seperti saya dulu, tinggal dulu di hotel, kemudian saya cari saya cari tempat yang sesuai dengan keinginan saya. Contohnya gini, karena saya datang sebagai permanent resident, kemudian saya pengen cari tempat atau rumah atau apartemen yang bisa saya sewa, tapi rumah itu dekat dengan sekolah untuk anak-anak saya. Kemudian rumah itu dekat sama supermarket atau dengan groceries, tempat kita sebutnya bukan warung, convenience store. Kemudian saya pengen dekat sama rumah sakit atau klinik, takut anak-anak sakit, gampang. Kemudian dekat sama transportation, misalnya SkyTrain station atau bus stop. Nah, jadi saya nggak menyarankan Anda nyari di Indonesia, datang dulu aja. You have to have a budget untuk tinggal dulu di hotel, misalnya seminggu. Saya tinggal dulu di hotel selama seminggu, nggak sampai seminggu deh, 5 hari. Selama 5 hari itu saya cari tempat sama suami. Kita cari, akhirnya kita dapat sebuah area namanya New Westminster. Kita suka banget sama daerah itu karena peaceful ya, kita lihat environment-nya. So, kita lihat environment-nya, kita cek sama kalau kamu datang ke apartemen, itu kan ada
di apartemen tuh ada manajemennya kan. Kamu tanya sama manajemennya, ada nggak sekolah untuk, misalnya kayak karena saya punya anak, ada nggak sekolah untuk anak saya SD, sekolah SMP, SMA, di mana? Berapa jauh jadinya? Karena saya pengen anak-anak itu sekolah jalan kaki, saya nggak mau nganter jemput. Kemudian saya, kalau misalnya anak-anak bisa jalan kaki ke sekolah, berarti menghemat biaya transportation. Kemudian deket nggak sama supermarket? Karena saya sebagai ibu rumah tangga, walaupun gimana saya juga kerja part time, tapi saya pengen pulang kerja cepat ke supermarket, beli bahan-bahan makanan, pulang masak. Karena kita nggak punya pembantu kan, semuanya harus gesit. Nah, itu kamu harus pikirin. Jadi nggak mungkin deh nyari dari Indonesia kalau menurut saya. Dan kadang-kadang malah ada scam. Jadi kamu dibilangin, dikasih foto yang aneh-aneh, kamu disuruh bayar deposit, transfer dari Indonesia, begitu sampai rumahnya nggak ada. Jadi saya nggak rekomen. Ya, oke. Next-nya, saya kira itu dari Zinia. Pertanyaannya ya. Kalau nggak salah, kamu ada lagi, ya, apakah proof of fund-nya 20.000 itu dihitung setelah atau sebelum membayar tuition? Oh, proof of fund-nya itu si government sih cuma melihat kamu punya deposito sekian, 25.000 gitu loh. Nah, kamu kalau mau sebaiknya bayar tuition beda lagi uangnya. Jadi bayar tuition-nya juga ada, proof of fund-nya juga ada, ya. Submit 4 bulan sebelumnya. Tentu ada jumlah sebelum dipotong tuition. Ya, betul. Jadi proof of fund itu 25.000 4 bulan sebelum study permit-nya disubmit. Ya. Tuition juga udah lunas. Lunasin aja setahun pertama. Saya prefer tuition-nya dilunasin semuanya. Karena immigration officer kadang-kadang juga melihat keseriusan dari Anda semua. Oh, ini udah bayar tuition full, kemudian juga punya proof of fund cukup 25.000, 50.000 Canadian. Karena gini, biasanya tergantung lagi dari immigration officer ya. Jadi dia tuh punya polisinya yang menurut saya tuh unbelievable, yang kita nggak bisa tahu, nggak bisa diprediksi deh. Dan mereka itu decision maker. Jadi you have to be prepared. Prepare tabungannya, tuitionnya semua itu udah jauh-jauh hari udah di planning ya. Oke. Ini saya juga ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Reza. Mudah-mudahan Reza di sini ya. Mudah-mudahan ada ya. Oke, dari Reza. How to get permanent resident? Can I buy a house there? What do you mean buy a house? You want to buy a house and then you will be guaranteed permanent resident? Enggak. Jadi berbeda topik aja, berbeda kriteria. Anda bisa beli rumah sebagai foreigner, sebagai orang yang di Indonesia, tapi Anda kena tax-nya tinggi aja dibanding kita Canadian atau permanent resident yang beli rumah di sini, ya. Tapi apakah itu menjamin Anda untuk jadi PR? I don't think so. Karena itu berbeda ya kriterianya dan persyaratannya. That's probably nambah points. I didn't see anything related sama buying a house to be a permanent resident, kecuali kalau kamu invest menjadi entrepreneur. Nah, itu beda lagi, ya. Yang kedua, what about living cost since I have 5 kids? Nah, itu tadi perhitungan living cost tadi seperti ini tadi kira-kira, ya. Jadi kalau menurut saya living cost itu tergantung banget dengan pola hidup deh, gitu aja. Dan kemudian kalau Anda permanent resident, alhamdulillahnya itu adalah kita mendapatkan child benefit, bantuan dari program pemerintah untuk anak-anak kita. Oh ya, satu hal, permanent resident juga kan anak-anak kita nggak bayar sekolah, jadi juga cost of living-nya juga lumayan nggak begitu banyak, karena sekolah dari 0 sampai SMA itu ditanggung semua sama pemerintah, kemudian dari SMA, kalau mereka mau kuliah, anak-anak itu biasanya Canadian tuh atau ya permanent resident itu mereka bisa apply student loan dan itu sampai mereka lulus. Nah, student loan itu biasanya mereka bayar sendiri setelah mereka kerja. Jadi memang
Intinya pemerintah Kanada ingin anak-anak itu punya education sebagus-bagusnya dengan cost yang minim atau nol. Jadi kalau dari 0 tahun sampai SMA, nol, nggak bayar apapun. Jadi saya sampai hari ini nggak pernah bayar uang sekolah sepeser pun sejak saya landed 2009. Karena anak-anak lulus SMA, semua free. Sekarang mereka kuliah, mereka pakai student loan masing-masing, mereka apply karena mereka udah di-consider adult. Dan student loan itu hanya untuk PR dan hanya untuk Canadian ya. Jadi sorry, international student nggak bisa dapat. Kemudian mereka nanti bayar student loan-nya setelah mereka lulus. Kita sebagai orang tua kalau kita punya tabungan ya kita bantuin bayar lah gitu ya. Jadi ini Kanada punya anak-anak 5, bagus banget kalau misalnya bisa semuanya dapat free kalau Anda approve ya permanent resident-nya. Is there any limitation of age untuk working in Canada? By law, kita tidak ada age limitation, karena di Kanada itu sampai umur 99 tahun juga masih banyak yang kerja. Dan saya sebagai employment counselor juga sering bantu klien yang umurnya 65 tahun, 70 tahun untuk kerja lagi. Dan bahkan kita di Indonesia, di Kanada, usia 55 tahun itu biasanya kita mau change career, jadi kita pada sekolah lagi, namanya Mature Worker Program. Nah, itu disediakan oleh pemerintah untuk permanent resident and Canadian untuk ngambil sertifikasi lagi, sekolah lagi, kemudian kerja lagi. Sampai nggak ada batas waktu, karena kita nggak boleh mempensiunkan orang, memang ada usia pensiun, ya kalau kamu pensiun, ya pensiun sukarela aja gitu, sendiri pensiun gitu. Oh ya, saya mau retire gitu. Tapi kita secara company nggak boleh mempensiunkan kamu harus pensiun gitu. Enggak. Selama kamu masih produktif and you still wanna work, ya you go ahead, you keep working. Jadi so many people sampai umur 70, 77 tahun, 78 tahun, mereka masih kerja dan mereka happy. Karena apa? Di sini kerja itu make us happy. Jadi semua itu panjang umur, alhamdulillah sehat walafiat, karena kita ya suasananya enak, alamnya bagus, dan kita semua sibuk kerja. Sibuk kerja kan bikin kita sehat ya, karena kita keep moving gitu ya. Are there any possibilities to earn income beside working? Ya kamu kerja 2 job aja, tapi capek. Tapi ya udah kalau mau tambah income. Jadi gini, ada dulu orang yang kerjanya 20 jam, kalau kamu kerja 2 job, berarti kan ini tinggal kamu kali 80 jam. Misalnya kamu kerja 2 job, tapi jangan 40 jam deh. Jadi 1 job 40 jam per minggu, 1 jobnya lagi misalnya cuma 25. Jadi kamu kali aja 65 jam di sini. Look, 5.200 dalam sebulan. Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja kerja 2 job. Jadi contohnya gini, ada orang yang kerja, misalnya dia kerja kantoran jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Terus dia bilang gini, kok gue nggak capek ya? Emang nggak ada macet sih, soalnya kan kita nggak macet, nggak stres, segala macam. Terus dia bilang, aduh, apalagi single. Kerja lagi deh. Nah, dia kerja lagi misalnya di mall, atau di warehouse, atau di restoran, sampai jam 10 malam. Jadi kerja yang pertama itu 8 jam, jam 9 sampai jam 5, dia kerja lagi jam 6 sampai jam 10 misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, bisa aja kayak gitu. Ya. My educational background S1 in social science, but my job experience in accounting. Is there any possibility of higher career? Of course, ada. I have a job experience for almost 15 years accounting, ada. Dan accounting cukup bagus ya, job opportunity-nya tuh bagus banget karena hampir semua perusahaan perlu accountant, ya. Dan menurut saya sih gini, mental Anda, siapapun yang mau datang ke Kanada, sebagai student kah, sebagai worker kah, status Anda sebagai international student atau sebagai work permit atau Anda memiliki permanent residence, one thing, advice dari saya, jangan gengsi. Remember, my last job as a VP marketing, which is I earn udah banyak banget, alhamdulillah, udah tinggi banget. Posisi suami juga bagus. Tapi kita punya mental satu, kita akan mulai semuanya dari nol, for the sake of having a quality of life di Kanada. Alhamdulillah, kita berdua mencapai lagi posisi yang seperti waktu itu, tanpa ngoyo, kita happy, quality of life-nya juga sangat enak, karena kita tinggal di sebuah negara yang alamnya bagus, beribadah juga tenang, damai. Jadi, mentally, you need to be prepared that you're gonna start something from the scratch. Kalau Anda membawa culture, you wanna be rich,
or you wanna be being bossy, yang nggak mau, yang segala-gala maunya tuh nyuruh-nyuruh orang, nggak mau ngerjain sendiri, jangan datang ke Kanada. Jangan. You will suffer. Karena di Kanada itu kita ngerjain semuanya sendiri. Saya sebagai rumah tangga, I cook, I clean, I do everything my job as a full-time mom, as a full-time housewife, as a full-time orang yang ngurusin rumah tangga. Fine. But saya juga sebagai career woman, saya juga sebagai pengusaha. Dan itu doable di Kanada. Karena memang kehidupannya itu flow-nya semuanya karena udah semuanya serba teratur dan kita bisa memanage time dengan baik. Ya. Anda juga sama, sebagai profesional, is probably kamu nanti kerja 9 to 5 atau sebagai student ya. Kamu pasti punya waktu untuk nge-balance antara kerja, mau olahraga, mau having fun main, mau belajar lagi, anything. Tapi kalau kamu punya culture, kamu punya mental untuk gue ini direktur ya, jadi gue mesti dapetin kerja manajer atau direktur juga. No. Karena kamu datang ke negara sebagai orang newcomer, so try to learn the culture, try to learn the system. Sampai kamu solid with your Canadian experience, and then people know you, that you are so skillful, your English is excellent, definitely you can move up. Pasti. Tapi kamu membawa culture dengan being so snob, banyak kejadian yang akhirnya frustasi. Alhamdulillah setelah saya tinggal 11 tahun di Kanada, I don't have any negative history atau cerita. Negatifnya paling kalau saya kangen sama mama, sama ibu saya yang baru saja meninggal, dan itu kangen, pengen pulang waktu itu, terus ya mungkin mesti juggle around antara kerja, ngambil cuti, tapi anak-anak gimana ya ditinggalin gitu aja. Tapi kalau living in Canada sendiri, oh excellent. Dengan satu tadi, mental prepared bahwa everything start from the scratch. Ya, I think itu ya untuk siapa tadi itu ya? Reza. Yang berikutnya adalah Firliana. Tadi udah ya, kamu banyak tanya juga. Oh Firliana, what is a good age to start a new life in Canada? Aduh, pertanyaannya. Oke, kalau kamu apply PR, kalau udah agak 40 ke atas, agak sulit memang, honestly. Unless kamu ada di Kanada dan kamu sekolah mungkin ya. Dan kamu pun sekolah juga mesti pilih-pilih program yang kira-kira benar matching dengan work experience sebelumnya. Gitu ya. Unfortunately, walaupun secara law kita tidak boleh age discrimination, tetapi tetap aja kalau apply PR di atas 40-an something, itu di umurnya tuh nggak dapat skor lagi. Gitu loh. Ya. If I had permanent resident in European country, would it be easier to get a job in Canada? Enggak menjamin. Saya lulusan dari Amerika, enggak kepake tuh ijazah Amerika saya, enggak kepake juga. Mereka bilang, oh, I want to see whether you are taking education in Canada. That's why I went back to school so many times. Tapi I'm happy, nggak apa-apa juga. Ya, jadi tidak ada yang guarantee. Intinya apply aja, apply. Kalau udah sampai di Kanada, ya. Is there any possibility to apply for a job in Canada? Ya, tadi saya udah kasih tahu ya. Jadi ada website-nya. Oke, thank you. Kembali lagi ke chat. Oke. Dari Ewang, maaf Bu, kalau izin nanya lagi, kalau student beli sepeda motor atau mobil di Kanada, apakah perlu legalitas seperti driver license or international driver license? Ya. Oke. Setahu saya, student saya itu mereka pakai international driver license atau mereka karena saya permanent residence ya, jadi saya pakai BC driver license. Dicek aja nanti Ewang ya, kalau udah nyampe ke sini ya. Sorry nggak bisa jawab karena saya harus double check lagi sama student saya. Jarang juga student saya yang nyupir. Mostly mereka naik transportation, ya. Oke. Respati, Bu, apabila saya melamar kerja di Kanada, tapi dari Indonesia peluangnya lebih besar atau kecil?
Saya nggak bisa bilang lebih besar, saya nggak bisa bilang lebih kecil. Itu untung-untungan tergantung dari employer. Kalau melihat bahwa skill yang Anda punya itu dibutuhkan oleh dia dari employer-nya, dia pasti juga interest untuk menghubungi kamu. Jadi make sure ya, kamu cek di YouTube saya, kemarin saya baru upload cara membuat resume Canadian style. Itu kamu mesti ngikutin style itu. Jadi jangan jangan bikin style seperti Indonesian resume, so totally different. So you go to my YouTube channel, you learn how to create Canadian style resume, ya. Oke, jadi nggak ada peluang lebih besar atau kecil, you just have to apply, nggak ada yang guarantee, and make sure hati-hati dengan yang menjanjikan bahwa bisa menggaranti pekerjaan dengan membayar sekian dan sekian, dan ternyata pekerjaannya itu nggak ada. Please, 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 cek website yang ada di YouTube saya itu, gimana caranya untuk mendapatkan informasi, apakah benar kerjaannya ada, apakah employer-nya itu ada, jangan sampai Anda tertipu. Jangan sampai udah bayar, uangnya nggak bisa balik, kerjaannya nggak ada. Aduh, jangan. Ya. Dari Feli, Bu Meta, apakah pada saat saya pengajuan PR tempat tinggal mempengaruhi? Karena saya lihat di IRCC ada program nomini province yang memudahkan di-approve-nya PR. Ada beberapa teman saya pindah ke provinsi yang dimana membutuhkan warga lebih banyak, sehingga mereka pindah ke provinsi tersebut. Dan apakah kota juga mempengaruhi approve PR-nya? Kota tidak mempengaruhi, tapi provinsi memang mempunyai program masing-masing untuk Anda yang tinggal di provinsi tersebut. Misalnya, saya tinggal di BC, kemudian maka saya bisa ikut program nomini itu kalau ada di BC. Jadi kalau kamu mau pindah ke BC, jadi kamu gini, misalnya kamu lulusan BC, British Columbia, terus kamu mau apply PR menggunakan PNP yang ada di Saskatchewan. Itu ada lagi program khususnya. Kamu harus dapat job offer kalau nggak salah. Kamu nggak bisa ikut international graduate dari Saskatchewan karena kamu graduate misalnya di Toronto. Nah, jadi yang mempermudah itu, dari awal kamu harus pilih provinsinya apa. Nah, ini juga yang mau sekolah di Kanada ya. Pilih provinsinya apa. Nah, memang provinsi yang sedikit penduduknya itu, dia itu lebih, apa ya istilahnya ya, karena kan job opportunity-nya lebih banyak, jadi dia lebih mempermudah siapapun yang sekolah di provinsi itu untuk apply PR. Nah, di provinsi itu ada namanya International Graduate Program, ada namanya satunya lagi skill worker atau apa gitu untuk di PNP. Intinya, jadi ada student saya nih, lulusnya dia di British Columbia. Kemudian dia pindah ke Saskatchewan. Nah, dia apply PNP dari Saskatchewan karena dia dapat job offer di situ. Nah, itu bisa. Ya? Oke. Oh, ini Zinia. Tadi saya udah baca. Ya. Oke. Untuk open work permit application bisa dicek di mana ya, Bu? Untuk open work permit, actually when you apply, kamu apply-nya dengan immigration consultant atau sendiri? Kalau apply dengan immigration consultant, biasanya itu disekaligusin. Jadi waktu kamu apply study permit, kemudian untuk public school ya, untuk public school. Siapapun yang diterima di public school dan mau bawa spouse dan kemudian proof of fund-nya cukup, biasanya immigration consultant saya itu pada saat pengajuan aplikasinya itu semuanya diseragamin, disekaligusin gitu submission-nya. Asal proof of fund-nya itu cukup. Kalau dilihat oleh immigration consultant nggak cukup, biasanya sih dianjurkan untuk apply sendiri dulu. Dan kalian itu juga harus gini ya, harus legowo. Jadi misalnya gini, suaminya berangkat duluan atau istrinya berangkat duluan. Kan ada jeda sekitar 3 bulan atau 6 bulan itu nggak apa-apa. Kemudian nanti suami atau istrinya itu apply open work permit, misalnya di-apply-in oleh si istrinya dari dalam Kanada. Jadi istri atau suami ya bisa nyusul 6 bulan kemudian daripada nih ya. Ini ada kejadian soalnya kemarin. Satu orang yang mungkin dia bisa berangkat sendiri karena mungkin proof of fund-nya tabungannya cuma cukup untuk sendiri, tapi dia paksain dia mau berangkat sekeluarga. Ya akhirnya ditolak study permit-nya. Karena apa? Tabungannya nggak cukup. Karena kan pemerintah ngelihat, immigration officer ngelihat,
Gimana caranya? Kamu cuma punya tabungan misalnya 300 juta, tapi kamu bawa 5 family member. Ayah, ibu, sama 3 anak gitu misalnya. Maka ini butuh kira-kira 1 miliar untuk tabungannya. Sekarang aja, proof of fund itu dianjurkan katanya 500 juta kalau bisa. Jadi maksud saya harus jujur sama kalian bahwa kalau memang proof of fund yang nggak mencukupi untuk berangkat secara keluarga, ya udah salah satu aja dulu, nanti yang lainnya nyusul. Itu bisa banget, tinggal nanti apply aja open work permit-nya atau datang sebagai visitor untuk visit. Tapi kalau yang masuk di public school, maka spouse-nya, istri atau suaminya bisa apply open work permit. Memang tidak guarantee approve atau enggak, tapi itu doable. Selama kalian memenuhi syarat, itu ya harusnya bisa. Ya, gitu. Marco, related to proof of fund, di kantor saya ada yang namanya tabungan DPLK, di mana dana tersebut baru bisa dicairkan apabila saya resign. Oke, sebagai info, dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja sendiri. Pertanyaannya, apakah DPLK ini dapat dijadikan sebagai salah satu proof of fund selain deposito atau tabungan? Ini dalam bentuk apa ya? DPLK ini dalam bentuk surat atau gimana ya? Setahu saya deposito atau tabungan itu. Jadi begini, bisa nggak itu di-convert? Setiap tahun saya selalu dikirim mutasinya dan saldo. Ya, it's good. DPLK ini sama dengan Registered Retirement Saving Plans, RRSP yang ada di Kanada. Ya. I need to double check with my immigration consultant, Marco. Tapi menurut saya gini, as long as itu dalam bentuk deposito atau tabungan, kalau itu bisa di-convert ya, dan itu atas nama kamu, dan kamu pada saat itu submit, kamu scan, kamu submit, ya harusnya bisa ya. Harusnya bisa, kalau itu deposito atau tabungan. Tapi karena ini berbentuk semacam savings untuk pension savings gitu ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah, honestly, student saya nggak pernah menggunakan ini. Ya, jadi I don't want to give you false atau wrong answers. I need to check. But unfortunately, I don't have that experience that my students using this kind of proof of fund. Ya. Oke, kita sudah mau 2 jam ini ya, jadi waktunya udah makin sedikit. Pertanyaan ketiga, saya dan pasangan saya mempunyai rekening yang terpisah. Apakah kedua rekening saya dan pasangan saya bisa digabung supaya mendapatkan total 17K sebagai syarat proof of fund? Bisa digabung. 17K untuk berdua berangkat kayaknya kurang ya. Sorry, 170 juta, kurang ya. Apalagi kamu kalau mau berdua berangkat, itu kurang. Perhitungannya gini ya guys, teman-teman. Untuk yang student, misalnya mau berangkat sendiri, ini perhitungan dari pemerintah itu kan misalnya ini cost of living kamu kan 1161. Kalau ini dikali 12, kita lihat. Ini dikali 12. 13.000. Ini proof of fund untuk satu orang selama setahun. 13.932. Oke, ini pun mostly student saya selalu melebihkan. Jadi selalu 20 ribuan yang mereka kasih. Kemarin yang terakhir approve itu 100.000, berarti 1 M-an. Ya. The reason I'm saying this bukan untuk nakut-nakutin. I just want you to be prepared. Ya. Oke, kemudian terima kasih Bu Meta, sama-sama Jinia. Bu Meta, untuk penerimaan beasiswa LPDP berarti proof of fund tetap harus lebih dari 20K dan tuition juga disarankan sudah lunas ya. Josephine, saya nggak tahu, mohon maaf lahir batin, nggak ngerti, karena ini beasiswa. Again, saya tidak pernah proses student yang menggunakan beasiswa. Maka biasanya LPDP itu punya orang yang mungkin ngerti prosedurnya. So please do ask them. Benar-benar saya nggak bisa bantu jawab karena nggak ngerti. Ya, oke.
Kemudian Reza, terima kasih banyak atas share dan sarannya Bu. Mita sangat berharap untuk persiapan saya, terutama mental. Keep sharing ya Bu. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Jadi make sure semuanya subscribe di YouTube saya, bukan apa-apa, karena saya nggak mungkin menjawab pertanyaan Anda satu persatu, baik email dan even chatting, WhatsApp, karena saya jarang sekali mau jawab. Karena apa? My time is so limited. Sekarang saya masih belajar proses untuk immigration license-nya. Kemudian saya juga as a full-time mom. I do have business, dan 24 jam itu menurut saya itu udah cukup untuk semuanya ini. Tapi saya komit untuk selalu upload informasi terkini atau upload apapun yang menurut saya itu berguna untuk Anda yang mau study atau mau kerja di Kanada. Misalnya cara perhitungan cost of living, kemudian proses untuk study permit, semuanya akan saya upload. So you need to subscribe dan share with your friends. Karena apa? Saya pengen, insya Allah semuanya itu mendapatkan data dari situs resmi pemerintah Kanada. Karena banyak sekali yang saya dengar yang mendapatkan, nggak tahu ya, apa dari orang-orang yang saya nggak ngerti dapat mana informasinya itu, dan mereka semua itu jadi akhirnya overwhelming dan overthinking, dan akhirnya juga malah ketipu. Aduh, hati-hati ya. Dan anyway, karena saya live di Kanada 24 jam, 7 hari, ya mostly saya akan share juga vlog, atau kamu juga lihat aja my Instagram. Di Instagram kan bisa kelihatan kehidupan Kanada saya seperti apa gitu ya. Oke, Ewang lagi, terima kasih banyak Bu, sama-sama, semoga sehat. Ya, Alhamdulillah, semoga sehat semua, bisa ketemu ya. Firliana, terima kasih Bu Mita atas ini berharga, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Marco, boleh ya Bu minta tolong tanyakan tentang DPL sebagai proof of fund. Marco, saya nggak janji, tapi begini, to be safe, because yang ada di website itu tidak termasuk DPLK tadi itu. Yang ada di website-nya government adalah deposito, rekening, bank reference, ya itu yang ada, yang memang ada di deposito. So my advice is you need to follow the guidelines from the website. Ya, oke. Kalau kamu tanya misalnya sama yang di bagian apa tadi, yang bagian pensiun itu, minta tolong, boleh nggak ini di-convert menjadi deposito? Tapi kamu nggak cairkan, tanya aja gitu. Kalau itu bisa, nah itu bagus. Ya. Bu Meta, kalau saya mengajukan proof of fund dengan atas nama suami bisa nggak? Bisa. Bisa. Nama suami, nama sendiri paling bagus, nama suami, atau nama orang tua. Student saya juga pernah mengajukan atas nama mertua, atas nama tante pernah. Yang penting ada sponsorship letter menyatakan bahwa kenapa orang tersebut bisa membiayai Anda. Dan hubungannya apa? Karena dilihat di kartu keluarga atau dilihat juga dari intention letter, namanya letter of intent. Ya, dilihat juga itu. Jadi itu ditulis letter of intent-nya. Contohnya gini, kemarin student saya itu disponsorin oleh mertuanya karena mertuanya itu punya tabungan, kemudian mertuanya itu punya usaha, kemudian mertuanya itu memang dedicate untuk siapapun dalam anggota keluarga yang mau sekolah, dia mau biayain. Itu dituangkan di situ. It's not guaranteed approved again, tetapi itu salah satu cara untuk kita meyakinkan si immigration officer bahwa inilah proof of fund yang dimiliki dan saya disponsorin oleh siapa, terserah, suami, ayah, orang tua atau siapapun ya. Oh, apakah ada list of tuition fee di universities? Nggak ada, tapi kalau Anda klik lagi di tempat Google Site tadi saya itu, by the way Google Site-nya itu ini ya, saya taruh di chat. Ya, kalau Anda masuk ke Google Site saya ini, ini tadi, find a program that is right for you. When you click, you will see the tuition. Jadi contohnya gini aja, coba kita klik sekarang. Nah, ini mesti sign up dulu. Oke, nggak bisa. Berarti, tapi itu nggak ada listnya. Tetapi maksud saya begitu kamu klik, nanti akan ketahuan tuitionnya. Dan biasanya juga, student juga nanya juga ke saya, Bu, saya maunya tuition yang 10.000 atau 20.000 per tahunnya. Dan itu biasanya saya bisa bantu cari sekolahnya. Intinya gitu.
Tatang, terima kasih atas ilmunya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di Kanada. Amin. Kemudian Eveli, Bu Meta kalau bisa buat lagi Zoom meeting khusus untuk apply PR dan pengajuan kerja dari Indonesia ke Kanada, karena ada beberapa teman saya butuh informasi bagaimana apply pekerjaan dari Indonesia ke Kanada, sementara saya tidak punya informasi tentang itu. Oke. Verly, sebenarnya di YouTube saya itu semua sudah ada informasi untuk pengajuan kerja dari Indonesia. Jadi kalau kamu masuk, temanmu itu kalau masuk, kalau dia subscribe, kalau kamu misalnya masuk ke, misalnya untuk, jangan sekolah di Kanada. Misalnya untuk kerja di Kanada, itu ada semua di YouTube saya. Tapi bisa juga saya bisa juga nanti bikin satu session sendiri ya, khusus untuk kerja ya, gitu. Coba nanti kita cari waktu ya. Kemudian untuk pengajuan apply PR, oke, I need to make a presentation untuk khusus PR, karena saya harus make sure ini saya tidak boleh memberikan legal advice, tapi lebih ke informasi yang general. I will make a time, I will create dulu semacam modulnya atau presentation materialnya yang dibikin segeneral mungkin, kemudian disatukan mungkin ya untuk yang bagaimana caranya untuk kerja. So probably kita akan bikin ketemu lagi sometime next month ya, insya Allah. Respati, bagaimana untuk public school range yang paling murah berapa untuk khususnya di bidang pendidikan atau guru? Range yang paling murah, definisinya berapa murah? Public school itu menurut saya range-nya per tahun sekitar 17.000 Canadian ya, sampai 20.000 Canadian per tahun. Itu range untuk public school. Jadi kalau kamu kerja 2 tahun berarti 34.000 untuk tuition. Dan kamu harus punya juga proof of fund-nya. Ya, itu kira-kira. Tapi kalau private, bisa 20.000 untuk 2 tahun. Kadang-kadang private malah lebih murah. 25.000 untuk 2 tahun misalnya gitu. Ya, tapi memang kelebihannya sekolah di public school tadi itu memiliki apply untuk postgraduate work permit application ya. Jadi kayaknya ini cukup, udah nggak ada pertanyaan lagi. Saya cek note saya dulu. Nggak ada apa-apa. Jadi satu lagi update dari pemerintah bahwa sekarang ini Anda kalau cari sekolah, satu harus yang memiliki COVID-19 quarantine program, sekolah itu. Yang kedua, ya 50% online. Kemudian another 50%-nya kamu harus ada di Kanada. Yang ketiga, sekarang ini travel restriction masih berlaku, karena COVID-nya juga masih tinggi di beberapa provinsi. Nah, mudah-mudahan saya tetap bisa share, so please do subscribe my YouTube channel supaya share seperti itu, dan juga ada di Google Site saya. Kemudian, kalau email, please allow me like 48 hours to reply, tapi jangan juga email untuk pertanyaan yang kita udah bahas di sini. Ini semua nanti akan saya upload di YouTube, jadi Anda kembali lagi aja untuk watching this recording, supaya, karena ini kan detail banget nih, nah Anda pasti bisa nonton, kemudian lihat lagi pertanyaan ini, jawabannya apa, gitu. Daripada kamu nanya, ya menurut saya ulang lagi, jadi untuk apa, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat. Semuanya tetap semangat dan jangan patah semangat ya. Walaupun COVID, walaupun apa. Kanada tetap perlu international student, Kanada tetap perlu immigration, Kanada tetap perlu immigrants, dan job opportunity tetap terbuka lebar. Tetap semangat, tetap berdoa, dan cek my YouTube supaya tetap terupdate. Ya, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Thank you so much for joining me. Cek di YouTube untuk dapetin recordingnya. Ya, dah, sehat-sehat semua.